Ini cendol. Ada. Cetitin aja cetitin. Yang pertama dan hadek dandan bisa dandan. Yang kedua din. Apa din? Agamanya bagus. Yang ketiga nun. Apa nun? Edun ketinggalan. Dan dindun cari istri itu yang tiga. Entong dat dindun. Dat gede ada, dit pedindut gede hitut. Jadi dat dindut, entong begitu. Ya. Maka insya Allah orang sini mah kampung apa namanya Pak Haji? Kosambi. Kampung Kosambi mah insya Allah wanita yang solehah semuanya. Setiap keindahan perhiasan dunia. Itu siapa nyanyi itu? Hanya istri salehah perhiasan terindah. Ad-dunya mata'un wa khairu ma atina mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita atau istri yang solehah. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz dikatakan istri solehah teh, Bu? Bu. Kalau orang ngomong dia mah kongko. Kalau istri yang soleh pertama solehah pertama enak dipandang oleh suami. Oh, ya. Enak dipandang oleh suami, bagus dipandang oleh suami. Sehari-hari baik di rumah, di dapur, di kasur, mohon maaf semuanya bisa enak indah dipandang oleh suami. Ini jangankan di tetangga saya sebelah sonoh ya. Kalau mau kondangan, baju yang paling bagus dipakai. Minyak semprot kiri kanan atas bawah disemprot minyak, wanginya beda. Itu di belah sono. Insya Allah orang sini bangga. Di depan suami, aduh sisa pulang kondangan. Kadang-kadang mau tidur aja pakai daster udah pada sobek. Ada yang begitu? Mana? Cekek aja sini ya. Mau tidur sama suami pakai daster yang sobek. Sebaliknya, kudunya kita tidur dengan suami, bersama dengan suami, pakailah sesuatu yang paling istimewa yang kita punya. Alhamdulillah. Kalau ada perempuan seperti itu yang senantiasa taat kepada suaminya, pilih pintu surga dari yang mana pintunya untuk masuk ke surganya Allah. Amin ya Rabbal. Nih ibu-ibu saya kasih tahu, cedo cetitin nakukan ya. Nih kalau suami mau berangkat kerja atau dagang, cium tangan suami. Jalan. Sebelum suami hilang dari pandangan panggil, ayah. Iya mama. Titi DJ. Titi DJ. Titi DJ. Hati-hati di jalan. Suaminya nyautin, ngelinguk ke belakang. Dedi Dores mah. Nah Dedi Dores teh dengan diiringi doa restu. Tuh, catat buat status WA. Istrinya teriak lagi, ayah. Berangkat kerja. Ayah, iya mam. Lebih suka sih. Naon itu suka isi penyanyi dangdut. Kumaha sih teh. Dengan suami kata Rasulullah SAW bersabda, seandainya dibolehkan semanusia bersujud kepada manusia, akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Begitu harus taatnya istri kepada suami, begitu harus turutnya istri kepada suami, selama perintah-perintah itu tidak melenceng daripada aturan-aturan agama Islam. Paham dulu? Ibu ingat waktu dulu suami nih ijab kabul depan penghulu, saya terima nikahnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin sekian-sekian, anu-anu dibayar kontak. Ibu tahu
pada saat itu malaikat yang ada di arsy Allah semua menangis mengucurkan air mata karena malaikat itu tahu sejak saat itu dosa-dosa si istri akan menjadi tanggung jawab untuk suaminya. Berat tuh jadi laki. Makanya kalau suami ibu nggak mau sholat, ya, suami nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, ibu dakwahkan dia. Kalau nggak mau, selebihnya urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu nggak kebagian dosanya, paham? Kalau suami ibu suka ngadu ayam, ada ya suami ngadu ayam? Ada. Belah sono ya, belah sini maka gak ada. Tapi orang sono kan diajarin sama orang sini. Capek deh. Kalau ibu suaminya seperti itu berbuat dosa, ibu gak kebagian dosanya. Antara dia dengan Allah bertanggung jawabnya. Tapi jangan salah, satu lembar rambut ibu terlihat oleh yang bukan muhrimnya, maka suami ibu yang nggak tahu apa-apa di rumah, yang lagi tiduran, yang lagi nonton TV, kebagian dosanya karena istrinya mengumbar auratnya di depan umum. Berat suami ibu, ya berat. Makanya diatakan, bu, harus taat sama suami, ya, harus sayang sama suami. Coba saya mau tanya nih di sini nih ibu-ibu nih yang cantik-cantik, ada nggak ibu-ibu yang nggak pernah ngomelin suaminya ini, ada nggak? Tukang ngomel semua. Ada nggak yang nggak pernah galak sama suami, ada? Lah ini ibu tukang ngomel galak-galak semua berarti. Ya jangan, ya. Jangan bu, jangan suka seperti itu, kesian suami ibu. Bagaimanapun dia adalah imam buat ibu. Bagaimanapun dia yang akan menanggung dosa-dosa ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham bu? Ini kita ngaji tentang cinta kepada suami. Alhamdulillah. Coba ibu nggak inget dulu waktu pertama nikah bu? Hei, ibu, nih. Waktu pertama nikah dulu, lagi pacaran semuanya akan terasa indah, betul nggak bu? Sweet seventeenan, ibu-ibu ingat gak dulu tuh? Ya, apel duduk berdua-dua, dulu orang sini bangga kalian. Mohon maaf bu, pengen kentut gak ditahan? Ya, ditahan, ngobrol, lama-lama, ya udah tahan, keluar juga tuh. Panjang kecil. Lah suami pacarnya bilang, "Napa ya? Cadel neng entut." Emang mencorok, pengen tuntut aja ditahan bu. Coba kalau udah jadi suami, lain lagi. Udah aja, udah kayak gak ada engselnya itu. Yang orang sono, orang sini bangga. Tapi orang sono diajarin sama orang sini. Ayo coba tawa terus. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, itu sang suami. Lalu buat suami ini karena gantian nih ya bu ya, karena gantian suami bagaimana kewajiban di depan istri? Pertama, antat imaha idatu anta, berilah istrimu makan seperti apa yang kamu makan. Kalau suami makan ikan lauknya, istri kudu makan ikan. Suami makan daging, istri makan daging. Suami makan telur, istri makan telur. Maksudnya apa? Maksudnya sering-seringlah suami makan dengan keluarga di rumah. Paham? Jangan suami sama temannya di kantor makan di restoran yang enak, sama daging, sama ikan, sama lauk yang enak-enak. Ini di rumah makan sama kangkung, sama toge, nggak jauh-jauh paling banter-banter apa? Orek tempe. Zolim suami seperti itu. Pulang ke rumah istri nawarin, dari pagi udah masak, ya udah capek-capek, udah pede, ntar kita pulang bareng makan sama suami ini, pulang kerja capek kayaknya dia pulang, mami yuk, aduh maaf mah,
Tadi ada kawan di kantor ngajakin makan di luar. Zolim kalau ada suami seperti itu, tidak menghargai usaha seorang istri, tidak menghormati usaha seorang istri. Betul? Betul? Saya mah nggak bisa bu kalau makan di luar. Ada teman saya makan, lahap banget. Ente makan di rumah, istri udah makan belum? Ah Ustaz. Emang gak ingat ente kalau makan di rumah sama istri di rumah? Ingat sih, terus gimana? Ya kalau lagi makan ingat istri, saya nambah. Makan ingat istri di rumah, saya nambah. Saya juga soalnya. Ya orang ingat istri dibungkus buat di rumah, malah ingat istri nambah dia. Masya Allah, alhamdulillah. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, dalam rumah tangga satu pesan saya, ketika kita dalam rumah tangga hidupilah dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, terangilah rumah tanggamu dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Wasiyyidu buyutakum bitilawatil Quran, dan hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, enak tuh, cakep. Kalau malam Jumat Pak, baca Quran, baca Yasin kita bareng-bareng dengan istri, dengan suami, itu luar biasa. Apa maksudnya? Kalau seandainya rumah kita dihiasi dengan bacaan ayat suci Al-Quran, apatah lagi setiap malam, setiap minggu, setiap saat, insya Allah Allah akan turunkan keberkahan kepada rumah yang di dalamnya rajin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah. Istri baca Quran pagi malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu nih baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bu sautin apa bu kalau baca Quran ya bu? Allah Akbar. Udah ajarin baik. Nih kalau ada orang baca Quran sautin Allah itu Ustaz ya sedep. Kalau ada orang bilang Nabi Muhammad SAW baca selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik, kalau singlet panggilin sautin serat salira udah itu lain. Sautin beda-beda, pernah diem baik lagi ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Suaminya dari masjid. Sadaqallahul azim. Orang suami dia sadaqallah banyak. Ibu kalau punya anak sedang ngaji enak-enak, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Anak ibu yang kecil, mama, nenek, anak yang pengen nyusu, ambil bu, masukin ke dalam mukena, ngaji jangan berhenti. Kita ada kewajiban kita kepada Allah untuk membacakan ayat suci Al-Quran, dan anak juga punya hak untuk menyusu kepada ibunya, betul? Ambil, susuin anak, masukin ke dalam mukena, jangan berhenti ngajinya, terusin. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kegigit orang belakang pada perlu kena dia garuh darah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Bapak hadirin rahimakumullah, itu salah satunya cinta kita kepada suami, sayang kita kepada suami. Hidupkanlah rumah tangga yang harmonis sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mau tanya, ibu kalau nyuci nih, ibu kalau nyuci nemu duit 5.000 di kantong suami, kira-kira diambil apa dikasih suami? Hah? Tuh ya, Pak tuh dengerin tuh, yang duitnya suka hilang di rumah tuh dari aku tuh. Jangan, cedok cetitin jangan.
jangan suka diambil. Kalau nemu duit di kantong suami 5.000 rupiah jangan diambil. Bagaimana Ustaz? Sampaikan kepada suami, ayah, aku menemukan uang 5.000 rupiah. Kasihin sama suami. Ya, jangan diambil. Siapa yang suka ngambil? Ya, gak usah jaga keciri. Yang suka ngambil duit kalau lagi nyuci mah pakai kurungannya biar ada melengsok. Ayo, betulin sama dia. Jangan. Bagaimana Ustaz? Kasihin suami 5.000 rupiah, cemen amat. Terus saya tanya lagi, kecuali kalau nemu duitnya 50.000 atau 100.000, lain lagi urusannya. Bicarakan secara adat, ya? Bicarakan sama suami. Ini bagaimana urusannya duit ini ayah ada di kantong. Nah itu lain lagi. Kalau cuma 5.000 rupiah mah kasihin, ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya doakan suami-suami ibu semuanya biar semuanya suami yang setia sama ibu. Amin. Suami yang sayang sama keluarga. Amin. Ya Rabbal. Ustaz kalau gitu istri kita mata duitan dong. Salah. Kalau ada suami yang bilang seperti itu tandanya suami jarang kasih duit sama istrinya, itu pelit yang begitu. Betul? Betul? Perempuan bukan mata duitan, cetipin bukan. Apa? Perempuan bukan mata duitan. Gimana Ustaz? Perempuan emang itu bakat dari lahirnya, bawa tiga bakat dia dari lahirnya, itu nggak akan bisa hilang. Pertama apa perempuan? Cemburuan. Benar nggak? Yang kedua sifat perempuan emosian. Tuh perempuan tuh. Yang ketiga mata duitan. Yang cemburuannya hilang kadang ngaji sama ustazahnya. Betul. Emosiannya hilang dinasehatin sama teman-teman di pengajiannya. Yang ketiga yang nggak bisa hilang, mau dinasehatin kayak bagaimana juga tetap tiga nggak bisa hilang. Apa itu? Nah itu ngaku sendiri. Ada teman saya, Ustaz, istri saya sakit sampai tiap minggu. Sakit apa? Marah-marah mulu pakai koyo depan, belakang, kanan, kiri pakai koyo semua. Kemana kira-kira obatnya Ustaz? Kalau istri sakit tiap minggu pakai koyo mulu, marah-marah nggak puguh-puguh, jangan dibawa ke puskesmas mang. Jangan dibawa ke klinik, malah bakalan sembuh. Bawa ke toko emas. Alhamdulillah. Girang banget ini, jarang bawa toko emas. Jarang ya. Kelihatan loh. Nih, Cedoh, saya kalau jalan-jalan nih ke mall sama istri saya gandengan. Ada yang bilang jemaah saya, Ustaz, sama istri zaman ini so sweet. Bukan so sweet, Cedoh, bukan. Ayo lewat toko baju kencengin, lewat toko emas bukan sosir. Kenapa seperti itu Ustaz? Lah kalau kita lepas, waduh, udah kemana baik. Kalau udah begitu kita bawa Bu, bapaknya pulang bisa diklik, habis ATM seberapa juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita berumah tangga, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah walakin ainus suhud tubtil masawiyah. Mata kalau sudah terbalut dengan cinta maka semua pasti akan tampak yang indah-indah saja, dan mata kalau sudah terbalut dengan kebencian yang indah tak akan pernah nampak ke permukaan. Mayyuhibbuka la yatrukuka walau kunta syaukan baina yadayhi. Orang yang mencintaimu tak akan pernah meninggalkanmu sekalipun kau menjadi duri yang merintangi di hadapannya. Alhamdulillah. Catat tuh cetitin bos. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Nih, saya ingetin, Bu, kita kan nggak ujung-ujung ada di Kampung Kosambi, betul nggak? Bener nggak? Kita teh ada yang ngandung, kita teh ada yang lahirin, bener nggak? Siapa yang gituin kita? Ibu kita. Umur 3 bulan ibu udah nyiksa ibu-ibu. Ibu-ibu gimana sih? Pelit begitu ngomong ya. Ibu teh udah nyiksa ibunya ibu.
3 bulan. Kok bisa Ustaz? Iya. Umur 3 bulan. Ngidam, bener nggak? Ngidam. Kalau ngidam tuh muntah, tapi nggak ada yang dikeluarin muntahnya, Bu. Bener nggak, Bu? Nyelak ke ulu hati, sakit, perih tuh kalau orang ngidam, tapi nggak ada yang dikeluarin. Itu penderitaan seorang ibu baru 3 bulan anaknya dalam kandungan. Ya, musim rambutan minta duren. Nah kalau orang ngidam kan ada yang ganda aja, Bu, betul? Bener nggak nih? Jadi kayak salat Jumat dia baik. Umur 3 bulan dikesiksa, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, sampai 9 bulan. Dibawa terus terus, nyuci dibawa, kondangan dibawa, tidur dibawa. Udah serba salah tidur, Bu. Umur 9 bulan. Ibu miring, pagak betah. Bener gak? Ibu celentang, ungap, ngerti ungap gitu? Ungap, botol kuruk, takut meletus, serba salah. Umur 9 bulan. Sampai di situ Ustaz ya. Ketika 9 bulan telah lahir waktunya, bro, si jabang bayi lahir ke dunia ini. Sakit, pedih, perih menjadi satu. Butiran air mata, tetesan keringat, gerangan darah, bahkan tempo-tempo nyawa bisa melayang saat ibu melahirkan anaknya. Betul tidak? Benar enggak? Benar kan? Alhamdulillah saya belum pernah merasakan lahiran. Ya. Lalu kemudian ada satu pepatah mengatakan, sakitnya ketika ibu melahirkan anaknya laksana kulit ditarik paksa dari dagingnya. Sakit, pedih, perih menjadi satu semuanya. Masya Allah. Satu pertanyaan yang kita garis besar di sini adalah, kalau seandainya ada seorang anak yang tega menyakiti perasaan ibunya, tega untuk melukai perasaan ibunya, sampai si ibu meneteskan air mata dari kelopak matanya, jangankan masuk ke surganya Allah, mencium wangi surga diharapkan oleh Allah untuk anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betul. Betul. Sayangnya ibu dulu, Bu, sama anak ibu kita nih, ibu waktu kecil, ya, lagi tidur ada nyamuk nempel di tangan ibu. Dipukul apa enggak sama ibu? Dipukul enggak? Enggak, ditiup. Takut kalau dipukul anaknya bangun. Sayangnya ibu. Makanya jangan pernah sama orang tua melawan. Hebat kita dikatakan oleh orang lain, fasih kita bicara. Jangan kita pernah menyangkal bicara orang tua kita. Jangan pernah kita memotong pembicaraan orang tua kita. Kamu bisa fasih bicara, kamu bisa pandai bicara. Orang tuamu yang mengajarkan kau bicara. Betul, Bu? Jadi tegang begini. Halo, halo. Kita doa aja yuk. Kita pulang yuk. Itu ibu dulunya sama kita, Masya Allah. Makanya sekarang, Bu nih, kita sama orang tua kudu sayang, kita muliakan. Ini kadang-kadang kita kan kalau lebaran, udah kayak sang iya ke rumah orang tua kita. Bokongan 2 kaleng. Ibu mau kemana? Cetipin, mau ke mertua. Bokongan 2 kaleng, sobat nangis lebaran orang tua. Maafin saya belum bisa nyenengin Pak. Iya nih, gak apa-apa. Bagus, bokongan 2 kaleng, pulang-pulang bawa beras 2 karung. Kelakuan itu ada di situ. Orang sono. Makanya Bu nih, kalau ada orang tua kita udah sepuh, sudah tua, sakit-sakitan ada di rumah kita, nih. Dengerin nih. Kalau kita ngadelin sholat kita buat dapat ridhonya Allah kecil, belum tentu. Ngadelin puasa kita, apalagi. Ngadelin sodakoh, berapa duit kita sodakoh? Betul? Betul? Ngadelin ibadah kita dapat ridhonya Allah kecil. Ustaz, sholat saya khusyuk Ustaz. Khusyuk yang bagaimana? Saat sholat ibu-ibu nih, Allahu Akbar,
Bukan kredit dari wakaf apa belum? Lagi sholat ketika begituan, bapaknya lagi Allahu Akbar sholat, datang Pak RT, Libur. salam Pak RT, Bapak ada Bu, lagi sholat Pak RT. Oh yaudah ntar habis isya ke rumah saya ya, oh ada tahlilan di rumah saya.